Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, siapa hari ini yang tidak masuk? Nabila. Nabila kenapa? Sakit. Oke, baiklah. Kita doakan Nabila lekas sembuh ya, agar bisa kembali belajar seperti biasa. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kelulusan hasil tes TKA ya. Dan nanti kita belajar tentang kita akan melanjutkan perencanaan lanjutkan pendidikan sekolah ke jenjang SMP. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita nanti, kita mau ice breaking dulu. Kita lihat, anak-anak bisa lihat di Smart TV. Kita Bertepuk tangan, satu langkah. Bertepuk tangan, sekali lagi. Bertepuk tangan, mundur dua langkah, bertepuk tangan, sekali lagi, bertepuk tangan, tawa badan sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan, ayo kawan semua, bertepuk tangan, sekali lagi, bertepuk tangan, jangan tidak lama, bertepuk tangan, sekali lagi, bertepuk tangan, oke ya. Silakan duduk kembali. Sudah siap untuk belajar, nak? Siap. Lanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, baik itu SMP negeri ataupun SMP swasta. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan. Oke, siapa yang tahu pengertian dari jenjang karir? Oke, ya Putri, silakan. jenjang karir adalah tahapan atau urutan perkembangan seseorang dalam cita-cita, pekerjaan atau profesi yang diinginkan melalui pendidikan, pengalaman, Iya. dan keterampilan yang dimiliki. Iya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Putri tadi. Jadi hari ini kita membahas dulu tentang penjelasan jenjang karir. Jadi jenjang karir kalian untuk melanjutkan ke SMP, baik itu SMP negeri atau swasta. Sekali ya apa yang dikatakan Putri tadi. Jadi jenjang ke SMP itu jika kita tidak lanjutkan ke jenjang karir atau dari SD ke SMP, itu akan ada dampak-dampaknya. Jadi dampak-dampaknya itu apa yang pertama? Yang pertama, pengetahuan dan wawasan kita itu menjadi terbatas. Jadi wawasan kita itu sedikit. Jadi kita yang kita kenal itu hanya
ketiga, itu kalian nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang. Misalnya kalian cuma tamatan SD nih ya, kalian tamatan SD. Sekarang yang dicari itu minimal tamatan SMA, itu minimal ya. Di pabrik aja itu sudah dia minimal pendidikannya itu yang diterima SMA. Jadi kalau kalian cuma tamatnya SD, bisa tidak melanjutkan? Kalian mau kerja bisa tidak? Tidak bisa. Yang keempat, kesempatan melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi itu jadi tertutup karena kalian tidak melanjutkan lagi pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kelima, kurang memiliki keterampilan dan bersaing di masa depan. Jadi kalau kalian cuma tamatan SD, kalian tidak mempunyai keterampilan, itu kalian tidak bisa melanjutkan ke jenjang atau kalian ingin kerja. Kalian batas SD lulusnya. Nanti kalau kalian tidak memiliki keterampilan, misalnya Putri tidak melanjutkan nih, dia tidak melanjutkan ke SMP, tapi dia bisa menjahit, dia berarti ada kan keterampilan? Ada. Dia bisa nanti buka toko jahit bisa dia. Itu kalau kalian punya keterampilan bisa. Tapi jika kalian tidak mempunyai keterampilan, tidak bisa kalian lanjutkan. Oke ya? Yang keenam, dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dari kehidupan di masa mendatang. Jadi kalau kita itu cuma tamatan SD, kita mau kerja di pabrik misalnya, mungkin ada yang menerima ya, cuman itu sepertinya sangat sedikit sekali kalau dia diterima ijazah SD. Jadi kalau misalnya gajinya juga akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan kalian. Kalau SD misalnya dari 500.000, SMP naik lagi tahapannya 1 juta, terus SMA 1.500.000 atau bisa mencapai 2 juta, terus seterusnya. Yang S1 juga bisa 2 juta atau 2,5 juta, bisa seperti itu. Tapi kita lihat tadi, itu dilihat lagi dari jenjang pendidikan kalian. Oke, baiklah anak-anak, perhatikan depan sini. Di sini kita akan lihat, di sini kebanyakan mayoritas SD kita mau melanjutkan ke pendidikan SMP negeri atau swasta. Ke negeri ya. Negeri pilihannya apa? SMP yang apa? SMP negeri 1 Talang Kelapa.
Sukamoro. Ini adalah SMP swasta. Nanti ketika kalian sudah lulus dari sekolah SD, kalian ada dua pilihan untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Kalian mau pilih SMP negeri atau kalian ingin melanjutkan ke SMP swasta? Itu ada di kalian sendiri. Jika kalian minatnya untuk ke SMP negeri, kalian bisa pilih, atau kalian ingin ke swasta, kalian bisa pilih. Contohnya SMP PGRI Sukamoro. Itulah tadi dua contoh sekolah negeri dan sekolah swasta. Oke, kita lanjut ya. Perbedaan utama antara SMP negeri dan SMP swasta itu terletak pada biaya pastinya ya. Biaya SMP negeri dan SMP swasta itu berbeda. Lebih murah negeri. Dan pengelolaan kepemilikannya beserta fasilitasnya itu lebih baik atau lebih lengkap sekolah negeri. Jadi biaya masuk ke SMP negeri lebih terjangkau. Bahkan ada yang gratis dari subsidi pemerintah. Kalau yang SMP swasta itu mereka dikelolanya secara mandiri. Jadi yang kelolanya itu sekolah itu sendiri, bukan dari pemerintah. Sehingga selanjutnya perbedaannya terletak pada kurikulum dan jam belajar. Kalau SMP negeri itu menggunakan kurikulum nasional murni dengan jam belajar yang standar. SMP swasta menggunakan kurikulum nasional ditambah ciri khas khusus dari yayasan tersebut. Sistem penerimaan siswa barunya juga, jika di SMP negeri itu menggunakan, sekarang kita menggunakan apa? Bukan zonasi, itu nama dulu ya. Yang sekarang apa? Domisili. Sudah domisili, prestasi. Sudah prestasi, afirmasi. Ada satu lagi, jalur mutasi. Itu bagi yang orang tuanya dinasnya pindah ke sini. Itu kita gunakan jalur mutasi. Selanjutnya yaitu perbedaannya terletak pada sistem kedisiplinan dan budayanya. Kalau SMP negeri itu umumnya lebih heterogen dan berfokus pada standar nasional. Jadi yang negeri itu berfokusnya standar nasional, bukan standar sekolah tersebut. SMP swasta itu peraturan dan karakter disiplinnya itu lebih ketat, sehingga program pengembangan minat dan bakatnya itu lebih spesifik. Baiklah, sekarang di kelas kita, kelas 6B, kita kan ingin melanjutkan ke SMP nih ya. Di kelas kita kira-kira ada tidak yang siswa kita yang tidak ingin melanjutkan ke SMP? Siapa? Ya, Apis. Apis kenapa tidak ingin melanjutkan ke SMP? Enggak mau masuk SMP. Terkendala apa kira-kira dia tidak ingin melanjutkan? Malas. Oke, kendalanya dia malas sih Hafiz ya. Malas atau ini juga bisa juga terkendala yang lain juga bisa nggak ya? Ekonomi bisa. Kalau Hafiz tadi kan malas ya. Malas tuh banyak faktor nak. Faktor dia main HP terus itu jadi
timbulnya kita malas lagi belajar, jadi tidak ingin melanjutkan ke SMP. Bisa juga karena faktor biaya, bisa karena orang tuanya tadi tidak mampu, jadi orang tuanya tidak bisa menyekolahkan dia ke jenjang SMP. Tetapi anak tersebut ada keinginan dia ingin melanjutkan ke SMP, itu ada. Tetapi orang tuanya tidak punya biayanya. Bisa kita pakai ibaratnya jalur prestasi, bisa misalnya si Agung orang tuanya terkendala nih dengan biaya, tapi kalau di kelas dia mendapatkan ranking terus, peringkat terus dari kelas 4, 5, dan 6, ya masuk 5 besar, itu bisa kita pakai dengan jalur apa? Prestasi. Jadi kita bisa gunakan itu. Dan kalau kita nanti sudah daftar ke SMP Talang, kalian kan ke SMP Talang ya, SMP negerinya. Ketika kalian dinyatakan tidak lulus dari SMP Talang, itu kalian akan melanjutkan kemana? Kalau Syifa, SMP mana? Swastanya di mana? Di PGRI. Agak sampai sini deh. Sampai sini deh. Sampai ke sini. Ke SMP swasta di PGRI. Kalau Putri? Di swasta. Swastanya SMP mana? SMP Metodis. SMP Metodis. Oh, ada di sini ya. Kalau dia, misalnya kalau dia tidak lulus di SMP Negeri 1 Talang Kelapa, dia mau ke SMP swasta mana? SMP Metodis. Oh, SMP Metodis ya. Kalau kalian tidak lulus ya, tapi mudah-mudahan ibu doakan kalian lulus semua. Ya, itulah yang kami harapkan sebagai guru, kalian bisa lulus ke SMP negeri, dan harapan ibu kalian bisa melanjutkan semua ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke anak-anak, dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya pendidikan itu, ada yang tahu? Bisa tarik kesimpulan tentang materi ini? Ayo, Syifa. Kalau kita belajar, kita akan mendapatkan banyak ilmu dan dapat mendekat sekolah ke jenjang lebih tinggi dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Oke, ya betul ya. Jadi kesimpulannya, dengan belajar kita bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, dan kita bisa meraih cita-cita kita dan membanggakan orang tua kita. Itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini tentang jenjang karir pendidikan. Oke, baiklah. Kita selesai sudah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.